Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, para calon tamu Allah, ya. Bapak Ibu itu disebutnya Duyufur Rahman, tamu Allah. Kita dari kemarin sudah kumpul mendapatkan arahan-arahan, ada arahan kesehatan, ada macam-macam yang bersifat teknis, ya. Insya Allah hari ini kita akan fokus pada materi-materi inti. Pagi ini saya akan sampaikan tentang raihan apa yang harus kita capai kita dalam berhaji. Kita akan bahas tentang mabrurku, kemuliaanku. Jadi begini, kemabruran itu ada kaitan dengan kemuliaan. Baik kemuliaan di hadapan Allah dan kemuliaan di hadapan manusia. Kan orang tuh begini, ada mulia di hadapan orang, tapi hina di hadapan Allah. Dan mungkin hina di hadapan manusia sekiranya manusia itu tahu. Saya mobil bagus, rumah bagus, ya. Mungkin di mata orang saya mulia. Tapi boleh jadi itu semua saya dapatkan melalui cara yang haram. Memanipulasi. Ada orang yang saya zolimi. Ya. Mungkin saya di mata orang mulia. Ya. Pak Aam, mobilnya dong, rumahnya dong. Gitu. Tapi sebenarnya di hadapan Allah tuh hina saya. Karena saya mendapatkan itu ada darah, keringat, air mata, hak orang lain yang saya ambil. Nah itu artinya mulia di hadapan orang, hina di hadapan Allah. Dan kalau orang-orang yang saya zolimi itu tahu, mereka pasti murka kepada saya. Gitu. Nah yang kedua, ada yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Di hadapan Allah mulia, di hadapan manusia mulia. Karena apapun yang dilakukannya, dilakukan dengan benar, lurus, halal, dan tidak menzolimi orang, bahkan banyak memberikan kemaslahatan sama orang lain, maka itu mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Gitu. Nah, haji itu harus membawa kita pada kemabruran, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Kita tidak mencari kemuliaan dari orang. Nomor satu itu kita cari kemuliaan dari Allah. Tapi begitu kita meraih kemuliaan dari Allah, kalau Allah sudah memuliakan kita, ya, maka dipastikan orang akan memuliakan kita. Sekarang begini Pak, kalau Bapak jujur, tekun, lurus, nggak menghalalkan segala cara, Anda baik sama banyak orang, ya. Lempeng, dunia Anda sukses, gitu, ya. Anda rajin berbagi, banyak orang yang tertolong oleh Anda, gitu. Kan Allah memuliakan kita, tapi di hadapan orang juga mulia. Percayalah kalau kita meninggal, banyak yang menangisi kita, gitu. Tukang ojek saja nangisin kita, karena anaknya sama bapak disekolahkan. Asisten rumah tangga menangisi kita, supir menangisi kita. Kenapa? Anak-anak dia disekolahkan oleh kita. Teman-teman kita menangisi kita. Berarti kan kita mulia di hadapan orang. Dan mulia di hadapan Allah. Nah, tema yang akan kita bahas pagi ini, kemabruranku, kemuliaanku. Artinya, kemabruran itu harus membuat kita tuh terangkat. Kemuliaan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia.
Contoh, kata keponakan kita teh, ya alhamdulillah ya, si Ua setelah haji mah dermawan loh. Dulu kan pedit banget. Nah, berarti Anda jadi mulia. Ya kan? Ibu jadi mulia kan? Ibu kan dulu pedit banget kan? Pelitnya na'udzubillah, hitungannya na'udzubillah. Ya kan gitu. Setelah Anda haji, ya tentu saja dengan percikan iman haji. Haji, ya kan gitu. Apa? Kata keponakan tih, ya alhamdulillah ya, si Ua ya. Masya Allah, tabarakallah. Pulang haji, jadi dermawan loh. Berarti Bapak di depan keponakan yang tadinya biasa-biasa, bahkan maaf, agak hina lah gitu ya kan. Maaf ya kan, Anda disebut, oh si Ua yang pedit kan gitu. Si Ua yang pelit kan rada hina kan. Terangkat dong. Ya. Kata asisten rumah tangga ibu teh, alhamdulillah Bu Haji ya, setelah haji mah dermawan, terus nggak begitu cerewet gitu loh. Nah, berarti jadi mulia di hadapan orang lain kan gitu. Nah jadi kemabruranku, kemuliaanku. Ibu bapak ada dua istilah ya, ada mabrur, ada makbul. Kalau makbul itu haji kita diterima, makbul. Haji makbul, haji yang diterima. Ya. Haji makbul itu adalah haji yang diterima. Kita tahu nggak kalau ibadah kita makbul? Oh iya hajinya belum ya, Ramadan weh ya gitu. Ya kan gitu. Kata Anda teh, ya gimana tahu gue haji belum, bener nggak? Oke, Ramadan ya. Ramadan kemarin Bapak Ibu sudah ibadah kan? Makbul nggak? Diterima nggak? Jangan GR, wallahu a'lam. Insya Allah. Nah, kalau makbul itu otoritas Allah, bukan otoritas kita. Ramadan udah kita lakukan, makbul, mudah-mudahan. Makanya kita suka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima, makbul menerima. Kenapa? Nggak ada yang tahu makbul. Haji nanti kita, makbul, nggak ada yang tahu. Karena itu otoritas Allah. Wilayah Allah, makbul mah. Kalau mabrur, berdampak positif. Nah itu terukur. Jadi kita hanya bisa melihat mabrur, makbul nggak bisa. Sekali lagi, makbul itu hanya Allah yang tahu. Si fulan diterima, ya. Diterima itu maksudnya ada yang 99% diterima tuh ya. Ya kayak lulus lah gitu. Ada lulus dengan nilai gemuk kan gitu. Kayak ada yang lulus ya berdarah-darah kan gitu. Jadi kan lulus macam-macam kan. Yang penting lulus ya kan gitu. Makbul. Nah, ada yang memang benar-benar sempurna, ya, 100, nah lulus, nilainya 100. Ada juga yang lulus, ya nilainya 70. Lulus, nilainya 80. Makbul begitu. Jadi makbul itu wilayah Allah dan kita tidak tahu prosentase makbulnya. Nah, jadi saya ulangi, makbul itu wilayah Allah. Wilayah kita ini mabrur, makanya judul kita di materi pagi manasik ini, kemabruranku. Karena mabrur itu terukur. Mabrur itu artinya berdampak positif. Gitu. Kayak saum. Makbul kita nggak tahu. Mabrur kelihatan. Berat badan turun, tuh mabrur. Ya kan? Iya nggak sih? Jadi gini, kata suami teh, mah turun berapa kilo? Alhamdulillah 4 kilo ayah, mabrur. Ayah turun, ya kan? Tadinya kan kata dokter gitu, Bu turunin berat badan, Bu turun, tapi nggak turun-turun. Begitu puasa turun 4 kilo, itu mabrur, terukur. Jadi mabrur itu berdampak positif, artinya kita bisa mengukurnya. Kita bisa melihatnya, kita bisa mendeskripsikannya, kita bisa menarasikannya, gitu. Itu mabrur, ya.
Contoh yang tadi, setelah pulang haji jadi lebih dermawan, kan terukur. Jadi lebih bisa mengendalikan marah, terukur. Jadi lebih singkat kalau marah tuh. Kan biasanya ibu 3 minggu kan gitu. Baut. Akhirnya mah alhamdulillah 3 hari gitu kan. Setelah haji. Artinya apa? Berdampak gitu. Bapak misalnya biasanya di rumah itu bawa masalah di kantor. Pulang ke rumah cemberut, marah-marah. Padahal nggak marah ke istri, sebenarnya ada problem di kantor tapi yang jadi bemper kan istri atau anak. Nah sekarang setelah haji enggak. Pulang ke rumah selalu santai. Padahal di otaknya, di pikirannya, bebannya berat. Tapi nggak kelihatan. Nah, sampai istrinya bilang, alhamdulillah si ayah teh setelah haji di kantornya masalah. Kan gitu. Alhamdulillah si ayah teh ya setelah haji jika di kantor nanti nggak ada masalah. Kan biasa nama dia tehnya mau di masalah ayah di kantor teh, pasti di rumah teh kita teh ujuk-ujuk cemberut lah, sensitif lah, gampang marah lah. Nah, aku tahu di kantornya lagi banyak masalah. Setelah haji mah kayaknya di kantornya teh tidak banyak masalah. Padahal bukan tidak banyak masalah, lebih bisa mengendalikan. Nah itu mabrur, itu namanya teruk. Nah jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian dan juga teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi kami hari ini sedang ada di Hotel Mason Pain. Ya, pain apa pain sih? Pain ya kan, pain makan no pain no gain. Jadi hotel yang menyakitkan kan gitu. Nah, pain ya di Mason Pain ya, alhamdulillah ini hotel bintang 5. Terasa Bu hotel bintang 5-nya? Namanya di Percikan Iman hotel abal-abal atau mungkin kan gitu. Nah, terus ada yang bilang tadi pagi kemarin, paham dah saya emang nggak pernah makan malam. Mubazir kalau di hotel nggak makan malam, nyesok Bu makan malam aja. Nah, ya. Jadi alhamdulillah kami sekarang lagi manasik ini teman-teman yang di rumah ya mohon doa agar manasik kami diberi kemudahan kelancaran. Nah pagi ini kita sedang membahas persiapan untuk meraih kemabruran. Kemabruranku, kemuliaanku. Nah, kenapa kita harus berusaha mabrur? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur yang pantas kecuali surga. Ingat, mabrur itu apa? Berdampak positif. Ya, sekali lagi. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Artinya haji yang berdampak positif. Nah, berdampaknya itu berapa lama? Itu kan? Ada. 2 minggu memabrur. Kan dermawan, pemaaf ya, nggak gampang marah ya. Setelah 2 minggu kembali ke habitat awal. Berarti mabrurnya mau masuk surga itu. Jadi yang dimaksud tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Mabrur yang dijaga sampai mati. Oh maaf ya, bisi ada yang nggak kuat duduk, boleh di kursi. Ya. Silakan yang nggak kuat duduk, yang duduk sampai sakit gitu. Kang Yusril maaf disiapkan aja. Nah, ya. Jadi siapapun yang tidak kuat duduk, silakan boleh, maksudnya tidak kuat duduk di bawah, di kursi gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube, di Instagram, ini kami baru selesai melaksanakan subuh, jadi lesehan. Ya. Tapi nanti mah di ballroom, ya kan? Ini juga ballroom. Gitu. Yang kita sulap jadi tempat sholat. Nah, tadi saya bicara apa? Ngetes aja ya gitu apakah Bapak Ibu tune in dengan saya kan gitu. Jadi
Imbalan haji mabrur itu surga. Yang mana? Yang berdampak terasa terukur sampai mati. Makanya jangan salah. Nggak mungkin kita masuk surga dengan haji. Kalau mabrurnya cuma 2 minggu, 3 bulan, 10 tahun gitu. Jadi kebayang nggak? Kalau pulang haji ini kita masih oleh Allah dikasih umur 20 tahun misalnya. Kebayang nggak? Kita jaga kemabruran itu 20 years. Kebayang. Ya, gitu. Kalau pulang haji ini kita oleh Allah masih diberi umur 30 tahun. Berarti 30 tahun itu kita jaga kemabruran. Padahal ibadah hajinya cuma seminggu. Nanti akan dijelaskan di mana sih. Ibadah haji mah cuma seminggu. Salah kalau bilang, Pak haji berapa lama? Ya kalau di percikan iman 25 hari. Kalau haji reguler 40 hari, ya tadi saya 42 hari. Haji mau reguler mau khusus sama 7 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 bahkan 6 hari. Itu teh maksimal bisa juga cuma 5 hari. Kebayang gak sama Bapak Ibu? Ibadah 5 hari harus bisa menjaga kemabruran sepanjang umur kita. Ya. Tapi jangan ada ide, mudah-mudahan pulang haji langsung meninggal supaya menjaga kemabrurannya singkat. Jangan juga begitu. Ya. Jangan juga begitu. Ya, gitu. Jadi artinya pulang haji, jaga terus. Makanya kami di Percikan Iman tuh sangat menjaga kemabruran dengan cara menjaga silaturahmi. Ya. Pak Bu, kita teh rutin alumni itu ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali menjaga kemabruran. Ya. Dari 100 orang, nah alhamdulillah kita kadang-kadang 80, 70 dijaga terus. Kenapa? Karena kemabruran itu harus di-maintain, dijaga. Ada orang yang haji menghilang, ditelan oleh bumi dan kembali pada komunitas dan kebiasaan sebelum haji. Ya. Apa yang terjadi? Ya nggak ada bekas. Apakah itu yang disebut dengan balasan bagi haji mabrur itu surga? No, bukan itu. Ya, bukan itu. Makanya yang paling susah saudara-saudaraku tercinta, bukan hajinya. Teman-teman ibadah haji, ikut manasik, ikut bimbingan, sesuai dengan sunnah Rasul, finish, selesai. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Makanya dalam hadis ini, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang berdampak positif kecuali surga. Nah, ya, ternyata haji itu bukan sekedar balasannya surga. Man hajjalillah, siapa yang berhaji karena Allah. Falam yarfuth, lalu menjaga lisan. Walam yafsuk, menjaga perilaku, menjauhi dosa. Roja'a kayaumi waladathu ummuh, maka dia pulang ke negerinya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, Pak Bu, catat ya, ketika nanti kita pulang, Bapak Ibu itu reborn, dilahirkan lagi. Suci lagi. Pertanyaannya, kertas yang sudah buku nanti diganti Pak. Mau diisi apa? Bapak Ibu sekarang umurnya anggap 30. So, saya lihat alhamdulillah muda-muda ya rata-rata ini. Kayaknya paling tua 40-an deh. Ya. Saya lihat tapi walau alam aslinya ya. Nah ini alhamdulillah jamaah Perciktur itu muda-muda. Ya. Hanya 2-3 orang lah yang umurnya 50 saya lihat. Tetap kemarin kita ada lari di mana? Di Saparua. Kata
dari puskesmas 4 putaran. Kan ayah nu 12. Itu dahsyat. Enggak ada di travel lain yang bilang, saya 12 Pak. Oh my God. Kebayang tuh, disuruh opat 12, itu dipercik terus tuh. Kan gitu. Ya kan? Disuruh muter opat 12. Gitu. Kan dahsyat itu saudara. Padahal bukan ibadah, itu lari. Untuk mengecek kebugaran. Kan gitu. Nah, kebayang gak Bapak Ibu? Umur ibu bapak sebut sajalah sekarang 40. Berapa macam dosa tuh yang dilakukan? Bukan mau menuduh ya, maksudnya kebayang gak berapa dosa itu yang udah dilakukan? Kalau umur kita 40. Kebayang gak coba lihat hadis ini? Man hajjalillah, siapa yang berhaji, dia jaga lisan, dia jaga perilaku, dia jaga perbuatan, ya. Dia akan pulang ke negerinya seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibu. Dan Anda tahu kan, kullu maulud yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir bersih Pak. Entah kita teh suka sayang gitu, orang pulang haji kok sholat lalai lagi. Orang pulang haji kok datang lagi ke karaokean ya. Kan ada karaokean yang sehat, karaokean nu plus teh. No, ya gitulah Ustadz Ihsan apal mereuna. Nah, ya kan gitu. Ya kan, hari karaokean misalnya yang sifat family kan gitu, ya mungkin itu mah ya, hiburan biasa lah ada acara di kantor gitu ya, biasa kan pimpinan sok nyanyi kan gitu, nyanyiin nanti di mana-mana eta kojo kan gitu. Nah, kan, ada nggak di sini yang jadi bos? Saya tahu lagu Anda itu juga. Nah, jadi begitu mau ada acara latihan. Jadi begitu silahkan Pak Kahnalin, nah, misalnya kan gitu, pasti punya apa? Kojo gitu. Pasti kyo, my love, itu tuh, di mana-mana kan gitu. Nah, maksud saya apa? Ya mungkin kalau pulang haji masih yang sifatnya sosial gitu. Tapi kan ya boleh jadi ada perbuatan-perbuatan yang layaknya harusnya udah ditinggalkan sih. Gitu. Masih datang ke karaoke nu aya LC teh ya. Tahu Ustadz Ihsan LC? Atau gini, PL. Oh, nggak tahu juga ya. Susah kalau ngobrol sama Ustadz. Nah, pemandu lagu. Nah, pemandu lagu nanti bukan Mang Ujang, bukan Mang Asep, bukan, ya. Ella, Della, kan gitu. Siska, ya, Rika. Nah, gitu. Moal aya pemandu lagu nama nanti saha, Wiwi, moal. Ya. Nama-nama sekarang lah gitu ya, gitu. Della, Siska, Nita, ayah Nita. Abang mulai ya, Anda mah belum apa udah nuduh nih. Ya. Nah, jadi artinya perbuatan-perbuatan yang gimana ya? Yang maaf, yang syubhat, yang kayaknya ada banyak dosanya. Kalau pulang haji itu seperti lahir dari rahim ibunya, lalu Anda tetap melakukan itu, maka ibu bapak mengisi kertas bersih itu dengan gambar yang tidak bagus. Tapi kalau ingin jadi haji mabrur, pulang kertas aku bagus, maka diberi hias lukisan-lukisan terindah. Sehingga ketika kita meninggal, memang lukisan kita itu indah. Nah gitu ya. Nah Bapak Ibu, tentu saja untuk sampai pada derajat yang tadi, berdampak positif. Kemudian kita bisa mengisi lukisan hidup kita dengan indah karena seperti baru lahir dari ibu kita. Maka kita harus punya perangkat, tools untuk sampai kepada kemuliaan itu. Jadi untuk sampai pada haji yang mabrur, untuk sampai pada kemuliaan itu, berarti ada
tangga-tangga yang harus kita lewati. Ada tools, ada perangkat yang harus kita punya. Apa? Yang pertama ternyata i'tiraf. Bu, Pak. I'tiraf itu mengakui, menyadari kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Jadi kalau haji kita ingin mabrur, coba ingat-ingat, apa sih kekurangan kita sementara ini? Pak, Bu, kalau baju saya putih, kalau mau dicuci, bagusnya dilihat bagian mana yang kotor. Oh, bagian tangan. Oh, bagian apa? Tengkuk, ya. Dikecek dulu gitu kan. Nah, kita ini mau haji. Sok ingat-ingat, dosa apa yang paling sering kita lakukan? Perbuatan buruk apa yang banyak kita lakukan? Akui kekurangan, akui kesalahan, ya, dan sadari ini kelemahan aku. Pak, Bu, kalau manusia mah tercipta tidak sempurna. Coba siapa yang merasa dirinya sempurna, bersih dari dosa, angkat tangan. Tahun depan haji lagi. Hadiahnya. Nggak main-main, angkat tangan. Saya nggak canda nih. Siapa yang dirinya suci dari dosa, angkat tangan. Tahun depan saya akan berangkatkan haji lagi. Paling tidak jadi asisten pembimbing. Kalau ada yang berani ngangkat tangan, saya bilang, itulah dosa Anda, sok suci namanya. Artinya, nggak ada, Pak. Nggak ada orang yang tidak ada kekurangan. Yang harus kita lakukan, menyadari, mengakui, ini kekurangan saya. Ini kelemahan saya. Ya. Ini perilaku buruk saya. Gitu. Jadi yang penting itu mau nggak mengakui bahwa itu kekurangan saya. Oh iya, saya itu orangnya pelit. Kan mengakui. Oh iya, saya itu kalau udah marah, saya seringkali melupakan kebaikan orang yang saya marahi. Itu kekurangan, saya akui gitu. Akui dulu. Kalau saya sudah marah ke Pak Yogi misalnya, seolah-olah Pak Yogi itu tidak pernah ada jasanya dalam hidup saya. Nah, berarti itu kekurangan saya. Karena ada, Bu, orang kayak gitu. Marah ke supir. Wah, dimarahin. Padahal supir itu sudah berjasa. Selama 10 tahun nganterin anak, ngejemput anak. Ya. Nganterin bapak dari ke kantor, ngejemput. Sekalinya dia salah, seolah-olah dia nggak pernah ada kebaikan dalam hidup kita. Kan ada orang kayak gitu. Gitu. Pokoknya mah i'tiraf aja. Ya. Sengaja tidak diterjemahkan, sudah mulai mau ke Mekah ya. Jadi sengaja saya bilang jangan pakai terjemah. Kita harus sudah mulai belajar bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddam. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Tatap, akui apa kekurangan kamu. Akui apa kesalahan kamu. Lighad, itulah cara supaya hari esokmu lebih baik. Ya, kalau ingin lebih baik, akui gitu loh. Ya Bapak Ibu lah tahu kalau di perusahaan itu ada analisis SWOT. Salah satunya apa? Apa kelemahan kita? Apa kelemahan perusahaan? Apa kekurangan perusahaan? Sebuah perusahaan nggak akan maju kalau dia tidak bisa mendeteksi kekurangannya. Saya dan Anda tidak akan jadi orang yang lebih baik kalau kita tidak bisa menemukan dan mendeteksi apa kekurangan kita. Sok apa? Akui. Nah itu, i'tiraf. Wattaqullah, takwa kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apapun yang kamu lakukan. Gitu.
Jadi serasa kekurangan kita cuma 5. Padahal di catatan Allah mah 50. Mungkin nggak? Apa ya kesalahan saya teh? Oh iya, saya teh kesalahannya 7. Cuma 7. Pas dibuka di catatan Allah mah 700. Mungkin nggak gitu? Mungkin. Iya. Ya. Kayak orang SDM itu mendeteksi nih kekurangan karyawan. Si karyawan bilang, saya mah cuma suka terlambat, itu aja. Pas dilihat di report SDM, bukan cuma terlambat itu. Nah jadi kadang-kadang kita mah hanya bisa mendeteksi sebagian, Pak. Makanya di ujung ayat ini, innallaha khobirum bima ta'malun. Aslinya Allah tahu on detail apa yang kamu lakukan. Boleh jadi seolah-olah gini, Aam, coba ingat-ingat apa yang kamu lakukan. Yang kamu ingat itu cuma sebagian saja. Yang aku tahu jauh lebih banyak dari itu. Nah gitu seolah-olah. Jadi kalau kita lagi baca ayat ini, ya, saya baca, Aam, lihat itu, apa kekurangan kamu? Oh kekurangan saya teh ada 7 poin. Padahal Allah tahu, bukan 7. Nah gitu. Jadi saya dan ibu bapak hanya akan bisa mendeteksi kekurangan, kesalahan yang terekam oleh memori kita. Dan yang tidak terekam, mungkin lebih banyak lagi. Nah itu. Mengakui saja nggak cukup. Tapi harus an-nadmu, memperbaiki. Nah, jadi gini Pak Bu, kalau cuma mengakui mungkin gampang. Iya, kelemahan mama mah hiji we, pedit mama. Tahu. Perasaan yang lainnya mah enggak namanya. Ya cerewet dikit mah wajar dah tuh udah ka ayah. Ka orang lain mah mama tara cerewet. Gitu. Padahal ka orang lain ge sama gitu. Jadi kebayang nggak gini? Kita bisa menemukan kekurangan. Saya itu seringkali suka melupakan kebaikan orang, tidak menghargai orang. Seringkali saya ini melalaikan sholat. Itu di yang pertama, i'tiraf tuh. Maka yang kedua next adalah, aduh ini aku harus benerin. Nah ini yang kemudian bertekad memperbaiki. Gitu. Contoh sederhana ya, coba inilah yang aku perbaiki, misalnya waktu sholatku gitu ya. Contoh ini mah, jadwal tilawahku. Alhamdulillah kan Bapak mah sholat udah tepat waktu kan. Di sini maksudnya. Nah, kalau di sini mah kan tepat waktu kan. Kata panitia teh, waktunya duhur gitu kan, cepet gitu. Jadwal tilawahku, cara bicara aku terhadap pasangan, ini mah contoh. Ya. Waktu menemani anak-anak gimana gitu. Ini mah untuk keluarga muda ya, yang udah senior tinggal tobat ke Allah. Benar gak sih? Jadi ada kan, ini pelajaran untuk teman-teman yang di rumah yang nonton nih. Bagi adik-adikku yang masih muda-muda, banyak loh orang yang udah senior itu menyesal. Aku bareng sama anak tuh ternyata sebentar. Dan saya suka bilang, ingat loh, kita bareng sama anak itu cuma 12 tahun. Setelah itu dia bakal punya teman. Dia remaja. Nanti SMA, teman lebih banyak lagi. Kuliah, udah untouchable. Udah nikah, entah kemana. Tergantung dibawa kemana oleh Tuhan. Bapak, kita dengan anak itu hanya 12 tahun. Sampai SD kelas 6. Maka bagi adik-adikku yang punya anak, keep in touch di golden age itu. Biar Anda tidak nyesel. Ini nasihat untuk yang di YouTube ya. Ini mah kan udah tinggal pada tobat ke Allah. Tinggal pada tobat ke Allah lah. Cuma beberapa ya yang anaknya masih remaja gitu. Jadi apa? Coba itu perbaiki gitu loh. Jadi begitu kita menemukan ini kekurangan saya, pertanyaannya setelah itu apa? Ya perbaiki gitu. Nah terus yang ketiga al-azmu. Memperbaikinya kudu istiqomah. Kan Ari baru dinasehatan makan langsung sholat di awal waktu.
mau haji awal waktu. Pertanyaannya, bisa istiqomah? Yang sulit itu Pak dalam hidup istiqomah. Nah makanya balasan bagi orang yang istiqomah itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah terus istiqomah. Jadi istiqomah tuh gini. Kan tahap pertama tadi apa? Lupa lagi juga nggak apa? Apa? Satu, i'tiraf, mengakui, ya, menyadari, benar nggak? Oh ini kekurangan. Yang kedua, al-azmu, apa itu? Tekad, tekad, an-nadmu ya, tekad untuk memperbaiki. Artinya sudah ada action tuh, perbaikan, ya. Nah, yang ketiga al-azmu, kuatkan diri, benar-benar itu perbaikan harus dijaga keberlangsungan. Dan kita tahulah yang paling susah dalam hidup mah menjaga konsistensi. Itu yang susah. Gitu. Kebayang nggak? Kalau pulang haji itu yang baik-baik kita kudu jaga konsistensinya. Saya berani jamin. Nanti udah pas di Mekah, Bapak Ibu bakal rajin tahajud. Saya berani jamin. Bahkan pembimbing juga kalah. Pembimbing jam 2 baru di lobi. Ya. Bapak, ayo kita tahajud. Saya sudah di haram. Kebayang tuh. Kapan Pak? 11:30. Jadi ingat, yang namanya hidup itu yang susah menguatkan diri untuk istiqomah dalam kesolehan. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya. Contoh sederhana dalam kehidupan. Olahraga sekali-kali mah gampang. Lihat Ustadz Ihsan, al-azmu, istiqomah dia. Seminggu 3 kali. Minimal ngangkat galon. Gitu ya. Artinya apa? Yang susah itu al-azmu. Menjaga keberlangsungan suatu amal soleh. Nah ini saya lagi cerita gimana tahapan kita mabrur. 1, i'tiraf, akui kekurangan. 2, yang kedua apa? An-nadmu, memperbaiki. Yang ketiga, al-azmu, istiqomah dalam perbaikan. Nah gitu ya. Logikanya kan ngalir ya. Nah gitu. Mengakui, memperbaiki, menjaga keberlangsungan perbaikan. Nah gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya kita itu ada saat uzlah. Apa uzlah? Mengasingkan diri untuk melakukan perenungan. Nah jadi gini, ada saat kita ini sisihkan waktu untuk melakukan perenungan lagi. Nah makanya di dalam Al-Isra dikatakan uzlah itu bukan mengasingkan diri, itu bukan berarti ujuk-ujuk bapak teh ngilang 2 hari. Nggak ngomong ke istri, ke anak, ke siapa, di WA. Ya, itu sengaja dikasih mode pesawat, mode penerbangan. Sebalik, ayah teh kemana? Al-uzlah. Ayah uzlah. Ya. Ingat mama waktu ikut manasik yang Pak uzlah. Iya bapak ngomong. Jadi yang dimaksud uzlah itu bukan tiba-tiba bapak hilang di telan bumi. Bahkan istri melaporkan kehilangan bapak. Melaporkan ya, kehilangan bapak. Ya. Uzlah itu artinya mengasingkan diri untuk melakukan perenungan. Salah satunya tiap malam kita bisa beruzlah. Seperti yang dilakukan tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Di antara sebagian malam sok kamu tahajud, merenung. Jadi yang dimaksud uzlah di sini bukan berarti bapak tiba-tiba menghilang dari rumah. Anda tetap di rumah. Tapi mungkin ada saat sholat menyendiri gitu ya. Makanya kalau ada saat bisa sholat menyendiri, ada saat di kantor bapak merenung kan gitu. Ada saat bapak teh di kantor teh udah tutup semua ruangan. Bapak cuma merenung aja. Apa gitu. Nah, manusia tuh butuh sebuah perenungan-perenungan itu. Nah, ya.
Ibu ada saat anak sudah ke kampus, suami sudah ke kantor, ibu duha, ibu baca Quran, ibu merenung, apa sih yang harus aku perbaiki? Itu namanya apa? Uzlah. Uzlah. Termasuk juga kalau bapak ibu sudah haji, ada rezeki, umroh lagi. Tentu dengan perciktur, umroh lagi. Itu apa namanya? Uzlah. Ya kan? Anda tawaf, Anda sa'i, Anda merenung. Ya Allah, saya dapat kemuliaan darimu ya Allah. Saya bisa berhaji. Next ini ceritanya Bapak udah pulang haji ya. Nah, pulang haji, setahun kemudian ada rezeki umroh. Nah saat umroh teh Anda gini, oh iya ya, aku pernah ngalamin di mana jutaan orang tawaf di sini, sa'i di sini. Karena kalau umroh nggak sepadat haji Pak. Makanya kenapa harus ada regu-regu segala. Nanti kemanfaatannya. Ya. Kalau sekarang merasa apa-apaan ya, regu-regu segala. Kan ayah no kita, saya tahu ada. Yang ada masuk ke telinga saya. Jadi gini, apa sih regu-regu naon sih? Jika pramuka apa? Bapak, dengar ya. Di sana itu ketika tawaf ifadah itu tawaf puncaknya. Yang tawaf itu bisa sampai 1 juta orang. Di bawah 3 dasar, 1, 2, rooftop. Kita akan kebagian di mana? Gimana rezeki? Saya selalu ngebimbing haji, ada saat di bawah dasar, rezekinya bagus. Ada di lantai 1, nah kamarima di rooftop lantai 3. 1 kali putaran itu 1,2 kilo ya. Di sana. Ustaz Yogi adalah kurang lebih. Ya. Pokoknya saya pakai jam yang ada alat ukur itu, tawaf sa'i itu 17.000 langkah gitu. Seberapa kilo. Nah gitulah. Nah, maksud saya apa? Bapak Ibu nanti setelah berhaji ada rezeki umroh, Anda uzlah. Oh iya. Saya oleh Allah diberi kemuliaannya untuk hadir 2,5 juta di sini. Dan itu tidak Allah berikan pada semua orang. Dengar ya, tak semua orang yang punya finansial itu berhaji. Percaya gak saya? Enggak. Hanya orang yang ku Allah ditakdirkan. Nah gitu. Makanya kudu benar-benar berhaji. Fokus pada ibadah. Gitu. Uzlah yang terhebat itu berhaji. Nanti kita akan uzlah di sebuah tempat yang tidak akan pernah Anda alami lagi. Yaitu wukuf di Arafah. Hanya beberapa gelintir orang yang bisa wukuf berulang-ulang. Ya. Allah ini beri takdir yang bagus. Saya, Pak Yogi, Pak Ihsan tiap tahun haji. Kami bersyukur karena Allah ngasih takdir itu. Tapi kan ada yang wukuf, ibu bapak wukuf seumur hidup 1 kali. Uzlah yang seumur hidup cuma 1 kali saja. Gitu loh. Nah setelah kita uzlah di sana, dalam wukuf, pulang ke Indonesia, teruskan itu. Uzlah, melakukan perempuan. Nah kemudian yang berikutnya, himmah. Ya. Bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang soleh. Nah kalau ini mas sudah menjadi. Jadi apa bedanya tadi menjaga keistiqomahan? Itu proses. Himmah itu bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang soleh. Ini mah udah kalau al-azmi itu proses yang istiqomah. Kalau himmah itu emang menjaga karakter. Kan katanya karakter itu suatu yang sudah melekat pada diri kita. Ya. Sudah benar. Jadi karakter kita itu memang karakter orang mabrur gitu. Ya. Jadi sudah tidak fluktuatif lagi. Jadi kalau kita udah konsisten gitu, olahraga gitu. Maka dia sudah jadi karakter. Nah itu yang disebut dengan himmah. Bapak Ibu, kalau masih tahajud sekali, libur 3 minggu.
tahajud 2 kali, libur sebulan. Nah itu berarti masih belum. Tapi saya lihat ibu bapak di sini makan tahajudnya udah nggak pernah absen. Saya lihat ya, tapi wallahu alam aslinya. Nah, Anda mah sudah tidak pernah absen. Tahajudnya kan, bener-bener. Ya dalam seminggu ada absen sekali, it's okay. Ini mah relatif, average gitu. Sebulan itu 25 hari kita udah tahajud. Nah itu namanya himmah. Udah himmah. Pak Bu, begitu kita ada rezeki, udah langsung itu. Di otak tuh, aku harus berbagi. Jadi begitu ada rezeki, siapa yang aku harus bagi? Oh langsung ya, misalnya transfer ke amanah wakaf percikan iman. Kita kalau lagi bikin masjid ya, wah refleks Bu, itu sudah jadi himmah. Itu jadi himmah. Jadi kalau orang itu sudah beramal yang sifatnya, kata Imam Ghazali, mau beramal teh udah nggak mikir lagi, udah otomatis menjadi bagian dari ritme hidupnya, itu sudah himmah. Jadi udah otomatis aja. Kayak ibu bapak di sini, ya, tadi tahajud jam 3:30, mereka mah jam 2 udah bangun. Ustaz Yogi, Ustaz Desa. Mereka udah bangun, udah gak kuat. Ini kok panitia 3:30 gitu kan. Saya tahu gitu kan. Jadi di antara teman-teman tuh ada yang jam 2 tuh udah bangun kan gitu. Mah mau kemana? Panitia sih 3:30 tahajud itu. Mama biasa jam 2 atau gimana gitu. Jadi anaknya baca Quran kan gitu. Mau tahajud kan gak enak, ada program di situ. Gitu. Ibu bapak udah di level itu. Itu himmah. Udah himmah. Nah, zuhud menyikapi dunia. Nah, Bu, zuhud itu Anda menyimpan dunia di sini, bukan di sini. Bapak Ibu boleh jadi orang sekaya-kayanya ya, di Indonesia, tapi cuma di sini, bukan di sini. Jadi orang zuhud itu orang yang memandang dunia hanya tools, alat saja, alat gitu. Ya, makanya orang itu nggak ngoyo gitu. Ya aku duit perlu gitu, tapi ya harus halal lah gitu. Project aku harus dapat gitu loh, tapi aku mau halal gitu. Aku pengen punya mobil keren, tapi seimbang dengan sedekahku gitu loh. Ya. Otak saya akan menemukan nih pribadi-pribadi ibu bapak yang zuhud nanti. Pasti saya bakal kaget lihat kelakuan Anda. Oh iya. Anda yang tadinya senang motor gede, datang ke mana? Ke Arjasari ya. Nanti kita praktikum ibadah Arjasari. Gitu. Ya. Paham? Ini masjidnya berapa lama nih dibuat? 2,5 tahun. Oh 2,5 tahun. Kan dengar-dengar Pak Am lagi bikin masjid lagi. Iya Pak, di Jatinangor. Oke, tinggal apa? Tinggal lantai sama dinding sama kamar mandi sama tempat wudhu. Apa kata Anda teh? Dari saya aja semuanya. Anda mikir motor gede Anda ada 3, ya udah aku jual 2, 1 juga cukup. Nah itu Anda sudah dizuhud. Nah itu saya akan ketemu ibu bapak di sini bakal jadi orang-orang zuhud kayak gitu. Ya. Jadi orang nanti gimana ya? Bukan tidak cinta dunia Pak. Dan Islam tidak melarang kita punya cinta dunia, enggak dilarang. Enggak apa-apa. Anda tahu enggak? 10 sahabat yang disinyalir masuk surga, 9-nya orang-orang tajir itu. Dan orang-orang yang secara sosial terpandang. Maaf ya, dari 10 orang ahli surga, hanya orang biasanya cuma Bilal. Sisanya orang-orang terpandang, maksudnya terpandang itu status sosialnya bagus. Nah zaman dulu status sosial yang bagus itu rata-rata finansialnya itu solid. Karena duitnya banyak dia jadi kepala suku. Karena duitnya banyak dia jadi ini, jadi ini. Gitu loh. Tapi mereka orang-orang zuhud gitu, enggak diperbudak dunia. Jadi sekedar digenggaman saja. Nah, saya lihat tanda-tanda ini nampak di wajah calon jemaah haji percikan iman. Kan gitu.
gitu ya. Ini kan direkam juga ya, juga di YouTube ada. Nah nanti bakal ditonton lagi. Nanti next 5 tahun kemudian cari aja nanti manasik percik tours tanggalnya aja ya atau angkatannya tahunnya keluar ya. Tausiah ini keluar kan. Isi lupa lagi nanti. Nah, yang ketujuh tentu saja berjuang untuk meninggalkan perbuatan dosa. Bapak Ibu garis bawahi ya. Kunci surga itu bukan amal. Lihat ayatnya ya. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu. Jika kamu meninggalkan dosa, mau dosa besar, dosa kecil, nukaffir ankum sayyiati. Aku hapus kesalahanmu. Closingnya dong. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi pintu surga itu, kunci surga itu bukan amal yang banyak, tapi dosa yang ditinggalkan. Sekarang amal kita banyak bertumpuk. Kalau saya umpamakan, amal itu adalah kayu bakar. Dosa itu adalah api. Bagaimana menurut Anda kayu bakar itu bertruk-truk, terus dibakar dengan api? Habislah. Nah amal itu seperti kayu bakar. Dosa itu seperti api. Maka sebanyak apapun amal, kalau dosa dilakukan ya rontok juga. Makanya Allah berfirman, kalau kamu meninggalkan dosa-dosa, aku hapuskan dosamu, aku masukkan kamu di dalam surga. Zaman Rasul ada seorang sahabat, Ja'a A'robiyun. Sahabat A'robi itu maksudnya orang yang A'robi itu orang datang dari kampung. Biasanya pendidikannya rendah, cara berpikirnya simple. Itu A'robi. Di tengah forum dong. Ya Rasulullah. Ya, apa? Saya mau masuk surga, tapi sama yang simpel-simpel aja lah. Sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja. Haji mah nggak mungkin dah, saya mah nggak mampu. Pokoknya saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja, tapi saya masuk surga, pengen masuk surga. Beda jong ibu bapak makan sunnah dilakukan kan. Saum sunnah, sholat sunnah. Anda mah dahsyat lah gitu. Jauh jong si A'robi yang tadi. Cara berpikir nanti simple. Ya Rasulullah, saya mau masuk surga, tapi saya mah ingin beramal yang simple-simple saja. Tahu simple tuh, sholat yang wajibnya saja, saum yang wajibnya saja. Kalau ibu-ibu di sini mah kan sholat aja, duha 12 rakaat Anda mah. Tahajud 11 rakaat, rawatib 10 rakaat, tuh udah 33, wajib 17 rakaat. Ibu-ibu di sini mah 50 rakaat per hari. Kebayang tuh Pak? Bapak eleh lah kok ibu-ibu ibadah. Nah, orang tadi mah, ya Rasulullah, saya mah mau ibadah yang simpel saja. Yang wajib saja. Tapi saya mau masuk surga. Kata Nabi, bisa. Tapi ya syarat. Apa ya Rasulullah? Majtunibal kabair. Berjanji ke saya, lakukan, kamu tidak akan meninggalkan dosa. Jadi ternyata, kalaupun amalan kita simple, cuma sholat saja, cuma saum saja. Only yang wajib-wajibnya saja. Tapi kalau bisa meninggalkan dosa, apa kata Nabi? Surga. Nah makanya tarkul ma'asi, mencampakkan perbuatan dosa, adalah penyempurna dari seluruh kemuliaan itu. Gitu. Jadi ada 7 langkah supaya kita menjadikan haji mabrur sebagai bagian yang akan memuliakan diri kita. Saudara-saudaraku tercinta, haji mabrur itu balasannya surga. Bila dijaga kemabrurannya sampai akhir. Ingat loh, balasan bagi haji mabrur itu surga. Tapi itu baru koma. Bila dijaga kemabrurannya sampai akhir. Dan Anda tahu, menjaga kemabruran haji jauh lebih sulit daripada ibadah haji itu sendiri. Ibadah haji itu udah sulit. Maksudnya sulit itu waktu, finansial, nanti pelaksanaan. Makanya kenapa Bapak Ibu di karantina. Ya, berapa hari? 3 hari. 3 hari 3 malam di hotel.
Di karantinanya bukan di camp. Ya. Dan nanti praktikum hari Sabtu. Ya, ngapain? Supaya persiapan kita matang menghadapi ibadah. Tapi tahukah, menjaga kemabruran itu jauh lebih sulit. Karena sepanjang umur hidup kita. Ya. Kita bisa melaksanakan haji dalam tanpa waktu. Kita pergi tanggal 3 Juni, pulang tanggal 27. Ya, ibadah hajinya cuma seminggu. Ya. Tapi mempertahankan kemabrurannya itu sampai akhir hayat. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, terutama para calon jemaah haji yang tergabung di Percikan Iman Tours and Travel, itu yang kajian materi pengantar, insya Allah setelah ini kita olahraga, ya Pak Yogi ya. Setelah olahraga terus sarapan, setelah sarapan kita masuk ke kelas untuk membahas materi inti. Hari ini kita akan bahas cara umroh Rasulullah, cara haji Rasulullah. Dan ini adalah materi pengantarnya, bagaimana kemabruran kita akan menjadi kemuliaan kita. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran, diberi kesehatan sampai nanti kita pulang lagi haji ya gitu. Demikian saudara-saudaraku tercinta, baik yang offline ataupun online, semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.